didukung oleh Ya, kita kembali lagi di Public Corner dan kita masih membahas tentang Hari Nusantara 2015 yang akan diadakan di Banda Aceh dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tepatnya pada tanggal 13 Desember 2015. Nah, kita kembali lagi ke Bu Esti nih. Bu Esti, kalau kita melihat nih sejauh mana sih pihak Kementerian Pariwisata ini memang serius sekali gitu untuk mempersiapkan wisata bahari sebagai produk wisata unggulannya. Oke Mbak, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan Kementerian Pariwisata saja. Tadi yang seperti dijelasin Pak Aryo, Pak Sekda, bahkan Presiden sendiri itu sudah serius banget terhadap wisata bahari atau khususnya bahari ya, khususnya wisata bahari. Jadi salah satu yang ditugaskan kepada kita di Quick Win-nya pariwisata adalah promosi wisata bahari. Dan kita pun sebagai pemerintah tugasnya kan jadi salah tiga. Ada kita tuh sebagai regulator, sebagai fasilitator dan juga sebagai mediator. Nah, sebagai regulator kita sudah dengan di kabinet yang baru ini kita diberi kasarnya peluru. Jadi ada regulasi yang memudahkan seperti salah satunya bebas visa tuh buat yang nanti pengguna kapal-kapal pesiar segala itu sangat membantu untuk datangnya wisatawan mancanegara. Kemudian juga yang kemudian terhadap kapal pesiar. Dan ada yang tadinya kapal yacht itu kalau masuk ada peraturan yang dikenakan kite, sekarang sudah dihapuskan. Jadi kite itu kalau salah clearance approval for Indonesia territory. Nah itu sekarang udah nggak pakai itu, hanya tinggal melaporkan saja. Nah ini berarti sebagai regulator kita diberikan kasarnya peluru senjata untuk bisa lebih secara serius menangani ini wisata bahari. Ini dari sisi pemerintah dan kami pun juga melakukan kegiatan promosi. Promosinya tidak saja yang sekarang ini event, mungkin sudah hampir puluhan event yang kaitannya dengan wisata bahari. Kita baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah kita dukung maupun oleh kementerian sendiri. Baik yang nanti kita lakukan yang offline jadi dalam bentuk event-event di lapangan maupun yang sifatnya publikasi promosi baik di Nusantara maupun di mancanegara. Jadi memang kita sangat serius sekali di dalam menangani ini karena kita tahu bahwa potensinya ini yang luar biasa wisata bahari dan kita berharap yang tadi hanya 10% masukan terhadap devisa dan wisata mancanegara itu bisa karena target kita kan memang tahun depan sekitar 10 juta. Kalau kita bisa lebih dari 10% yang dari wisata bahari itu cukup lumayan karena kalau wisata bahari itu sebenarnya masuk di produk nature dia hanya sekitar 35%. Nah itu kita berharap bisa lebih dari produk-produk lainnya di nature. Intinya adalah kan sekarang sudah dibukakan pintu yang besar-besar untuk orang datang ke sana khususnya untuk wisata bahari gitu lebih mudah tapi tetap teratur gitu ya. Kira-kira nih berapa persen nih yang ditargetkan gitu sama pemerintahan? Jadi kita kenaikannya kalau bisa di tahun pertama ada kenaikan sekitar 1 juta gitu ya untuk yang khusus. Kalau 1 juta tuh kira-kira dari 10% dari 10%. itu. Oke, berarti hampir luar biasa ya. Dari 100 juta ya, dari 100 juta. Oke, nah ini kalau untuk Pak Aryo nih, ini persiapan event sudah mendekati ini, gimana? Sudah sampai mana Pak? Kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi, jadi kan ini kerja lebih dari 13 kementerian lembaga rapat koordinasi dan ini kebetulan koordinatornya itu Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Kalau infrastruktur fisik mungkin sudah 95% lah ya kita selesai, sudah siap, hampir 100% lah dikatakan, tinggal di beberapa tempat untuk merapikan saja, pembersihan saja. Saya kira nanti tanggal 13 Desember pada puncaknya sudah siap semua. Kemudian juga rangkaian acara yang dari bulan Juni itu sudah terlaksana semua. Macam-macam, ada yang namanya seminar tuh Kementerian SDM bikin 9 kali seminar gitu kan, itu sudah selesai semua di perguruan tinggi. Karena kita mau sosialisasikan budaya maritim kita di setiap perguruan tinggi. Macam-macam, ada yang di Papua, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang secara serentak gitu. Gantian. Marathon roadshow lah istilahnya. Marathon show. Berarti nih tahun ini adalah istilahnya
kementerian dari ESDM yang lagi menjadi ketuanya Iya, istilahnya betul. ya. Oke. Itu bergantian Setiap tahun ya. Iya. Tapi ini adalah semuanya keroyokan dari keroyokan. Menteri Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan lain-lain ya. Bahkan Kementerian PU yang juga tidak anggota Dewan Kelautan ikut membantu juga. Ikut membantu juga. Wah, ini luar biasa ya, Iya. biar nanti kompak gitu Biar ya. kompak bener. Lintas sektoral. Sektoral benar. Semua ikut bangun Aceh. Ya, betul. Harusnya seperti itu, Iya. bangun semuanya. Oke, ini untuk Pak Bahagian, ini kebijakan dan juga program apa nih Pak ya yang memang telah dirumuskan untuk event Hari Nusantara ini sendiri Pak? Ya, memang yang pertama-tama tentunya kita mensosialisasikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung kepada di kalangan kita sendiri, pemerintahan dan juga kepada masyarakat dan dunia usaha. Ini menjadi penting agar mereka paham betul sebetulnya acara ini seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua juga kesiapan infrastrukturnya sendiri, seperti disampaikan tadi bahwa karena lokasinya memang lokasi yang baru, ini pelabuhan ikan yang baru, ada beberapa infrastruktur yang kita persiapkan memang sejak awal tahun, baik itu air bersihnya, kemudian untuk menunjang rencana investasi dan sedang dilakukan di sana untuk fish processing, kemudian PU juga menyumbang rusun rawa di sana, rumah susun sewa, dan berbagai infrastruktur dermaga dan jalan-jalan penghubung di dalam kawasan yang seluas 80 hektar ini. Harapannya tentunya adalah bahwa ini merupakan cikal bakal dari satu kompleks pelabuhan perikanan samudera yang utuh lengkap nantinya. Dan kemudian juga kita mengajak PHRI misalnya, asosiasi dan sebagainya untuk menyambut tamu hampir diperkirakan 3.000 orang lebih. Ini akan memutar roda perekonomian di Kota Banda Aceh. Hitung saja kalau misalnya seorang menghabiskan 1 juta, itu sudah berapa yang akan berputar dalam beberapa hari kegiatan di sana. Ini tentunya sangat membantu masyarakat kita, terutama masyarakat ekonomi yang kecil, home industry di Kota Banda Aceh, menyiapkan souvenir dan sebagainya. Dan ini menjadi penting bagi kami dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi kota kami. Oke, kita akan break dulu sebentar. Pastinya kita akan melanjutkan obrolan yang luar biasa ini. Ini benar-benar menjelang Hari Nusantara 2015 di Kota Banda Aceh. Ini membuat saya penasaran banget dan ingin langsung datang ke sana ya. Tetap di Public Corner. Didukung oleh